Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Pak. Salam. Ya, kita hari ini ketemu lagi ya. Kita lanjutkan pertemuan inisiasi 5 atau pertemuan 5. Nggak kerasa kita tinggal 3 pertemuan lagi. Saya ingatin untuk tugas jangan sampai lupa ya. Udah inisiasi 5. Jadi yang tugas satu ya di pertemuan 3 jangan sampai lupa. Kalau nggak salah malam ini terakhir pengumpulannya dan mulai masuk lagi tugas 2 ya. Di pertemuan 5. Jadi jangan sampai lupa. Tuh, seperti itu. Oke, kita mulai aja untuk pertemuan hari ini, yaitu terkait saluran distribusi. Ah, saya sambil cas dulu bentar. Bentar, saya open dulu. Ya, gateway. Sudah terlihat kira-kira materinya? Terlihat, Pak. Oke, sip. Kalau udah kelihatan. Oke, saya langsung mulai aja ya. Biar kita lebih efektif ya. Kita akan mulai untuk pertemuan ini adalah terkait strategi distribusi. Distribusi di sini adalah penyaluran ya, penyaluran barang atau jasa. Nah, kita kan ngomongin produk ya, produk dan services. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya, produk-produk Indonesia lokal itu ada ditemukan di luar negeri, termasuk kayak di Taiwan. Itu saya searching ya minggu lalu itu ternyata ada ya, kayak Indomie itu di sana ada. Tuh. Bahkan di Jepang itu Indomie juga ada ya dengan rasanya Jepang sendiri. Itu. Terus Kopiko ada juga di sana. Ya. Benar nggak? Di sana ada nggak produk-produk ini pernah ketemu nggak kalian di ya mart-mart kecil atau yang medium gitu ya, yang sedang atau Ada, yang Pak. kecil? Ada nggak pernah nemuin nggak? Ada ya. Oke. Ada, Pak. Nah, Ada. pertanyaannya nih, Indomie di sana harganya berapa sih? Beda nggak sama Indonesia? Beda harganya, Pak. Iya, berapa itu? Kalau di sini tuh Harganya uang 12 NT berarti 6 dua puluh ribu. ribu dapat nggak? 6 Oh, enam ribu ribu ya? something ya. 6 ribuan. Enam Sekitar 6 ribuan. ribu. Ya, berarti kurang lebih sama lah ya. Nggak beda-beda jauh ya. Seperti itu. Nggak sampai 10 ribuan lah. Nggak lebih dari 10 ribu. Berarti ya kurang lebih sama ya. Kalau Kopiko di sana berapa nih? Kurang Ketemu paham, Pak. nggak kamu kok? Saya Kurang pernah. paham ya. Cuman kalau Indomie sekitar 6 ribu. Harganya nggak beda jauh loh. Padahal sudah beda negara ya. Indonesia sama Taiwan. Nah, harga kok bisa sama-sama, ya kok dibilang sama sih enggak ya, lebih tinggi daripada Indonesia, cuman enggak beda jauh lah ya, enggak sampai separuhnya, sampai harga 20 ribu atau 15 ribu, enggak ya. Berarti kan bisa dibilang eh, harganya masih so-so lah sama Indonesia. Nah, padahal kalau kita kemarin ngomongin strategi marketing kan ada pricing untuk placement, pemindahan barang sama pengiriman ya. Nah, tapi ternyata harganya nggak jauh beda ya. Nah, ini kan kita bahas nih hari ini. Kok bisa ya? Cuman, oke, ini dulu ya, pembukanya dulu deh. Nah, next. Ini dari Indonesia ke sana, ke mana? Ke Taiwan. Indonesia ke Taiwan. Barang-barang sering banget kita lihat. Tapi kalau kayak jasa kayaknya enggak ya. Cuman rata-rata adalah barang ya. Barang jual atau barang yang konsumsi seperti itu. Nah, lain halnya dengan satu lagi nih. Ini case-nya lain lagi. Loh, kok nggak mau? Nah, kelihatan ya. Yang mana? Ini contoh nih. Barang luar masuk ke Indonesia. Tuh, kelihatan kan? Nih, yang pertama ini adalah taksi dari Vietnam. Tuh. Ini baru masuk di tahun awal-awal akhir ya, 2023-an lah. Dia mulai agak bukan booming sih, masih awal-awal masih dikit. 2024 udah masif, udah banyak. Yang mana sempat ada itu sama Bluebird ya.
Karena kan Bluebird jadi merasa tersaingi seperti itu. Nih, tuh. Mungkin kalian kalau pas ke Indonesia pernah tahu ya ada taksi hijau seperti ini dari Vietnam. Tuh. Keren loh. Sekarang Vietnam tuh bagus loh perkembangannya loh. Dia jadi negara berkembang Slide-nya belum yang digeser, mana? Pak. Hah? Slide-nya belum Belum digeser. kelihatan. Slide-nya belum Oh, diganti. belum kelihatan ya. Nah, nih udah. Nih, mobil Vietnam. Jadi kalau saya bilang Vietnam ini sudah sangat-sangat perkembangannya sangat masif dan bagus gitu ya dibandingkan dulu. Yang mana kalau saya lihat ya dia sekarang berubah menjadi negara berkembang yang akan mungkin bersaing dengan kita Indonesia, Malaysia. Karena kemarin saya baca pendapatan per kapitanya sudah mulai naik gitu. Ibu kotanya dulu biasa-biasa, sekarang udah bagus, hampir kayak Jakarta, dibangunnya keren. Nih, ya ini dulu bersaing sama eh, lokal taksi Bluebird. Tuh. Terus HP, udah tahu ya, iPhone masuk ke Indonesia, Samsung juga. Yang mana Indonesia konsumtif, yang mana sampai saat ini kita nggak ada bergening itu adalah pembanding ya. Di Indonesia yang HP lokal itu nggak ada. Saya belum pernah nemuin HP lokal Indonesia, kok nggak pernah ada. Mungkin kalian tahu ya, silakan. Tapi saya nggak pernah ketemu ya HP lokal. Tuh. Kalau di Vietnam ada HP lokalnya nggak kalian di sana Vietnam? Di Vietnam. Di Taiwan ada HP lokal nggak di Taiwan? Saya nggak tahu soalnya. Buat kalian di Taiwan ada nggak HP lokal di sana ada nggak? Kayak di Korea sama di Korea sama di Jepang ada. Korea, Jepang ada. Cina saya nggak tahu karena saya nggak ngajar sana ya. Kalau di Taiwan sana ada nggak? Ada yang pakai HP asli situ nggak kira-kira? Belum Tapi setahu pernah. saya kayaknya Orang nggak ada lihat ya. tuh nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Hmm. Saya kok kayak Korea tuh ada, Jepang Ketemu, ada. Pak. Jadi HP asli sana. Ada buatan sana. Jadi harganya itu gini ya. Jadi selama kamu ada barang produksi dalam negerinya, itu bisa bersaing. Contoh kayak taksi ini bersaing. Nih, taksi ini bersaing sama Bluebird, sama lain-lain yang asli Indonesia, seperti itu. Terus, berarti nggak ada ya, aman dia, berarti ya nggak ada pesaingnya ya. Bisa monopoli, cuman lawannya head to head sama Samsung ya. Yang mana harganya, ya dia bisa ngontrol, cuman kalau di Indonesia ngontrolnya adalah namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri, yang mana itu harus diproduksi dari Indonesia. Cuman Indianya itu tuh sebenarnya adalah rakit di Indonesia gitu loh maksudnya, dirakit di Indonesia. Jadi bukan buatan Indonesia seperti itu. Jadi sebenarnya udah dari sana kirim ke kita dirakit. Tapi kalau kita lihat harga iPhone juga udah masih lumayan mahal ya. Sekitar 20-an ya, belasan ke atas. 10 lebih lah, almost 20 ya 20 lah. 10 until 20. Range-nya tinggi banget. Tuh. Padahal HP itu kebutuhan primer sekarang di Indonesia. Apalagi anak-anak sekolah harus pakai HP, smartphone untuk online, untuk tugas dan sebagainya. Atau ya tab lah. Nah, next Starbucks. Nah, Starbucks ini adalah produk asing yang masuk ke Indonesia, khususnya untuk masalah perkopian, ya. Termasuk kayak franchise-franchise lain, yaitu KFC, McD, nah itu masuk ke Indonesia, Burger King, ya sama-sama Starbucks. Ini terlepas dari kasus perang Israel-Palestina ya, ini terlepas kasus itu, yang jelas ketika mereka masuk ke Indonesia ternyata digemari, yang akhirnya apa namanya banyak kopi-kopi lainnya naik, punya lokal itu naik. Tuh, tapi tetap menurut studi sih belum ada yang bisa mengalahkan ekspansi dari franchise luar negeri. Pak ada Pak, Coffee Bean Pak. Ya, ya, cuman harganya so-so. Max Coffee Pak, iya so-so. Terus apalah ya, apalagi ya? Itu Pak yang di Alfamart sama di Indomaret tuh Pak, ya itu ada. Cuman tetap yang mereka jual selain kopinya, tapi suasana dan prestisnya itu yang mereka jual. Tuh. Jadi ada produk-produk masuk ke. Nah ini kan aslinya bukan Indonesia ya, tapi kok bisa sampai Indonesia? Nah itu. Ini untuk ngomongin food and beverage ya, seperti itu. Terus ada lagi yang saingan Gojek, yaitu Grab.
Ada yang tahu aslinya Grab dari mana? Thailand, No, Grab ini aslinya Malaysia. Malaysia. Dia Malaysia. Iya, dia Malaysia. Punyanya orang Malaysia. Yang mana dia ekspansi awal itu bukan kemana-mana ke Indonesia. Contoh kayak apa? Aduh, AirAsia. AirAsia kan dari Malaysia. Tuh. Ini di Taiwan ada nggak? Grab ada nggak di Taiwan? Saya nggak tanya Gojek ya. Gojek nggak semua tempat ada. Grab ada nggak di Taiwan? Kalau untuk kendaraan kayak makanan ada, Ojol Pak. ini. Kayak GoFood gitu Grab tapi. ada. Adanya Uber. Grab tapi. Uber sama Ada, Pak, Foodpanda. Grab. Uber itu punyanya luar, punyanya Amerika. Kalau di Indonesia udah nggak kuat itu. Kalah culture-nya, budayanya kalah. Tuh. Kamu kebayang ya, itu produk produksi dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia, Taiwan, dan sebagainya. Nah, kamu harus berpikir nanti, kok bisa ya? Tuh, bukan bagaimana caranya itu eh next-nya. Jadi emang kok bisa ya? Ya karena ada kebutuhan gitu loh ya. Karena sekarang trennya orang tuh mending beli males capek GoFood ya kan, dikirim ya online. Nah, itu. Ini Grab itu Malaysia, yang mana Indonesia saingannya itu adalah asli Indonesia adalah Gojek. Pak ada lagi Pak Maxim, Maxim sih enggak sih. Dulu ada tuh saya lupa tuh yang warnanya biru, ada tuh biru tuh blue apa tuh saya lupa tuh. Biru sama merah, tapi sekarang udah nggak ada sekarang. Dulu ada biru ada merah-merah tuh apa EDX atau apa saya lupa tuh. Udah lama banget. Terus Uber, Uber yang warna hitam mati juga di Indonesia. Digerus sama Gojek seperti itu. Nah, terakhir, ini contoh nih, buah impor. Padahal kalau saya lihat kayaknya Indonesia kaya raya ya tempatnya, tapi buah masih impor loh. Ya, mau gimana ya? Saya kalau ke supermarket belanja, nyari buah impor. Nah, yang mana harganya? Ya, saya mohon maaf nih, harganya so-so sama kalau kita ke pasar. Harganya ya nggak beda jauh sih, 11-12. Cuman ya mohon maaf lagi adalah kualitasnya ya. Kalau masuk ke mall ini kok kelihatannya seger-seger ya. Saya nggak tahu kenapa nih. Kalau di pasar ada yang seger sih, cuman harus milih. Harus pinter-pinter milih di pasar. Cuma kalau udah masuk ke mall, itu udah seger-seger. Tuh, saya jadi apa ya? Berseudon ria mungkin ya. Jadi yang seger-seger masuk ke mall, yang kurang bagusnya dikirim ke mana? Ke pasar. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah ini benar buah impor atau sebenarnya mereka budidaya di Indonesia tapi ngakunya impor. Nah, saya juga nggak tahu tuh. Serius, kalau masalah impor seperti buah gini ada dua kemungkinan, yaitu memang dia ngambil dari sana, dari luar negeri dikirim, atau ya dia produksinya di Indonesia tapi dikirim. Contohnya tahu nggak kamu apa? Tembakau. Tembakau kita yang di Temanggung, tembakau kita yang di Temanggung, tuh, itu diambil sama perusahaan rokok, baik yang lokal maupun yang asing. Serius, saya punya dulu pas KKN, KKN ke tempat teman saya di Temanggung, kayak gitu. Jadi tembakau-tembakonya itu dipilihin diambil ke rokok asing ya, tobacco, saya lupa British tobacco itu. Yang satunya lagi masuk ke rokok lokal. Nah, kualitasnya dipisah. Cuman bilangnya ini kualitas luar ya, gitu rokoknya. Karena mereka memang seperti itu. Contoh lagi adalah ini, iPhone. iPhone ini komponennya itu bukan buatan Amerika, serius. Kalau buatan Amerika boncos iPhone. Tapi buatan mana? Yang saya tahu terakhir yang terbaru, apa yang paling terakhir itu adalah buatan Cina. Cina daratan, Tiongkok. Komponennya itu diproduksi di sana komponen-komponennya. Kemudian dikirimkan ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Kalau Asia, mereka produksinya di Cina, Tiongkok sana, di RRT sana ya, Republik Rakyat Tiongkok sekarang nyebutnya ya. Terus dikirimlah ke Indonesia, di Indonesia dirakit. Nah, itu yang kemarin menjadi masalah pada saat apa namanya iPhone 16 mau dijual. Kenapa? Karena eh,
komponennya itu bukan komponen dalam negeri, tapi komponen luar negeri. Nah, disitulah mereka minta ada komponen dalam negeri. Tuh, cuman setahu saya, walaupun komponen dalam negeri itu sebenarnya kayak model ngerakit, tuh, sama PT di Indonesia dirakit. Kurang lebih seperti itu bisa. Atau benar-benar impor dari luar. Cuma kalau impor, ya ada beberapa challenge-nya. Nah, ini distribusi ya. Jadi sampai barang kita di tangan itu, tangan kita itu ada banyak proses. Jadi kalau kamu beli sesuatu nih, ya kesannya remeh ya. Kita beli misalnya kayak mie goreng ini ya. Kesannya remeh. Wah, di Taiwan ada sih Indomie. Tapi di belakang prosesnya ini ya, itu gila loh. Serius. Di belakang itu, wow, amazing. Tuh, ada berapa kuota yang harus masuk ke sana biar bisa diterima sama sana. Nah, seperti itu. Nah, itu gimana sih gambarannya ada banyak. Ini saya kasih contoh ya, contoh mindsetnya ya, biar kamu tahu makhluknya, biar nggak apa, biar tahu bayangannya. Oh ya, satu lagi. Kita ada juga warteg. Nah, saya senang pakai contoh warteg ya. Di mana warteg ini sudah ada di luar negeri juga loh. Contoh kayak warteg Bahari, orang Tegal, dia sudah ada di Korea. Nih, ini juga nih, warteg Gembul. Ini di Korea. Tuh, warteg Moro, Monggo Moro ini di Jepang. Yang Java ini di Amerika. Ini di Jerman. Ini di Belanda. Nah, saya nggak tahu di Taiwan ada nggak wartegan ada nggak. Kalau ada berarti bagus banget ya. Keren. Bisa warteg sampai Taiwan. Ada nggak sih orang Indonesia jualan kayak gini wartegan di Taiwan ada Itu nggak? toko Indo, Kak. Toko Indo yang jual makanan Indonesia. Oh, tapi toko ya, bukan warung makan Warung, restoran gitu ya. warung Oh, makan. warung. Warung Iya, makanan, Pak. Oh, Banyak. oh, masakan ada ya. Indonesia, Bagus, Pak. bagus. Indonesia cuisine ya berarti ya. Cuisine-nya berarti Indonesia ya, food beverage-nya ya. Bagus, bagus, bagus. Nah, tahu nggak bayangannya apa? Bayangannya adalah itu bahan bakunya dari mana? Nah, kan gitu. Teman saya ada, dia nikah sama orang Belanda ya. Orang Belanda, orang Inggris. Nah, dia mau buat restoran. Restoran warteg kan gini lah di Inggris sana. Cuman kemarin pas, udah lama banget sih pas ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata yang susah apa coba? Kayak gini nih. Bahan bakunya, serius. Contoh, mau bikin rendang, nyari di sana nggak akan otentik kayak di asli Indonesia. Rempah-rempahnya itu loh. Tahu ya rempah-rempahnya ya. Mau bikin rendang aja, mau asli Indonesia ya, mau nggak mau rempah-rempahnya ya rempah-rempah Indonesia ya. Gitu. Atau ya minimal Melayu lah ya. Tuh. Tapi ketika nyari di sana di luar nggak dapet. Tuh. Kayak teman saya tuh yang di Inggris juga dia eh, apa namanya bikin rendang pesanan ya, rendang pesanan gitu. Yang susah tuh apa coba? Salah satunya dagingnya. Dagingnya beda dijual di sana. Jadi ketika itu akhirnya ya nggak jadi rendang otentik Indonesia, tapi model barbekyuan. Kan orang bule kan sukanya barbekyuan ya modelnya ya. Jadi ketika membuat gitu, nah itu kebayang nggak? Kira-kira seperti itu kan bahan bakunya, terus apa bahan bakunya aja ya. Kalau cara masak mungkin bisa lah cara masak. Tapi bahan baku tuh nggak semua itu ditemukan di negara situ gitu loh. Karena memang bukan asli hasil negara situ gitu. Bahan bakunya dari mana? Dari Indonesia nggak mungkin misalnya contoh kemiri mungkin di luar negeri beda stylenya kemirinya atau mungkin malah nggak ada ya bawang merah bawang putih kayak misalnya di Inggris jarang pakai bawang merah ada bawang putih bawang bombay nah padahal bawang merah bawang putih kan sangat apa ya kayak bumbunya kan bumbu utama itu contoh nah jadi itu salah satu challenge kalau kamu pengen buka misalnya usaha di luar negeri yang pengen otentik asli Indonesia tuh. Yang ada adalah mungkin kamu minta kirim dari Indonesia. Punya kenalan Indonesia, kirimin dong ke sana. Nah, itu. Jadi ya itu mau nggak mau ya. Kecuali memang kamu bisnis yang tanpa perlu harus ada distribusi barang dari Indonesia. Itu contoh. Tapi gimana ya? Itu memang kita bedakan ya. Ada produk yang benar-benar produk. Ya, ini kan produk ya. Ini produk nih. Ini produk, produk, produk. Ini produk. Ini produk. Ini produk. Oh ini kan jasa pakai aplikasi. Nah, ini produk juga, produk makanan, tapi tidak menyeluruh ya karena khas, otentik. Jadi ketika kamu mau buat sesuatu hal yang mungkin
butuh apa ya, rantai distribusi untuk di bahan bakunya, untuk di apapun itu di dalamnya ya, patternnya itu ya kamu harus memikirkan karena terkadang kita nggak memikirkan bahwa wah ini barang sampai di tangan, sampai di mulut kita, sampai di perut kita, tapi cara ngirimnya gimana? Bingung. Nah, tuh. Salah satunya nanti saya jelasin lah, nanti saya jelasin yang modern-modernnya. Nah, ini salah satu bentuk gambaran simpelnya aja. Bermula dari mana? Ini produk ya, saya ngomongin produk. Jangan usah ngomongin yang jasa dulu. Karena jasa itu mungkin bisa lebih simpel karena pakai aplikasi e-commerce dan sebagainya ya. Ini pabrik. Tuh, pabrik. Nih, pabrik atau kita nyebutnya prinsipal. Prinsipal itu adalah yang punya license, yang punya pabrik. Nah, terus dikirim ke gudang atau stokis ya. Gudang ini distributornya ini. Ini distributornya. Terus menggunakan kurir ya, kurir atau forwarder ya, atau apa namanya, ekspedisi. Ya, ekspedisi. Dikirimkan kemana? Ke konsumen. Seret, 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 seret. Ini yang simple. Ya. Nah, Pak, pabrik boleh nggak langsung ke konsumen? Agak sulit, serius. Biasanya ada stokis. Cuman sekarang yang harus kalian pahami, bisa aja dari pabrik ke konsumen langsung. Misal kayak saya pesen barang dari Cina nih. Saya pesen barang dari Cina, dari baju bela diri gitu ya, dari Cina. Dia bisa nyediain servis. Oke, saya kirim ke lu sebagai konsumen akhir. Tanpa harus gudang-gudangan ini nggak usah. Ini gudang hilang, seret, 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 seret. Cuman pakai kurir ya, shipping ya, shipping. Nah, ini langsung ke konsumen saya bisa. Menggunakan apa? Aplikasi. Yaitu apa? Punyanya si Jack Ma itu, ya, Alibaba.com. Nah, kok saya pakainya alibaba.co.id. Nah, itu dikirim lah, bisa. Itu sekarang. Jadi kita nggak perlu gudang. Contohnya apa? E-commerce. Tahu ya e-commerce ya? Shopee dan sebagainya. Yang mana kamu jadi apa? Reseller misalnya. Ada konsumen besarnya. Shred, ini konsumen besarnya. Terus ke konsumen akhir ada dropshippernya. Nih. Ada dropshippernya nih di sini nih. Atau resellernya. Tuh. Kirim ke konsumen akhir. Jadi yang konsumen awal ini dia bukan sebagai konsumen akhir. Tapi sebagai apa? Agen. Konsumen akhirnya lah yang menerima tuh yang ini. Tuh. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ada jalur lagi. Nah, masalahnya kayak di Indonesia sekarang mungkin kamu tahu ya, kayak e-commerce sekarang dibatasin. Alasannya sih persaingan harga. Kalau saya sih mungkin bukan persaingan harga ya. Ada alasan lain kali ya. Mungkin pemasukan pendapatan negara kali arahnya ke sana. Itu apa? Adanya pembatasan untuk 3 hari dalam sebulan untuk apa namanya, harga khusus atau free ongkir ya. Free ongkir 3 hari dalam sebulan. Itu adanya free ongkir e-commerce. Mungkin kamu udah tahu ya beritanya. Nih. Mungkin kamu udah tahu beritanya. Tuh. Alah, salah. Ini saya bilang tadi. Ini ya, udah tahu beritanya ya bahwa di Indonesia ini ada apa namanya, pembatasan free ongkir. Tapi ya itu aturan pemerintah ya, is oke lah. Cuman balik lagi ini gambaran contohnya. Ada pabrik kirim ke konsumen, dia harus lewat gudang. Tapi sekarang karena kita sudah ada kemajuan teknologi ya, ada kemajuan teknologi menggunakan e-commerce. Nah, ini udah hilang nih gudang nih. Set, 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 set. Cuma pakai kurir doang. Pak, bisa nggak pakai kurir? Susah ya. Susah. Serius susah. Semua butuh kurir, butuh ekspedisi. Nah, bisnisnya di mana monetizingnya? Monetizingnya adalah ini, produksi. Dulu ada gudang, ini bisnis. Nah, sekarang sewa-sewa gudang udah berkurang, hilang. Kenapa? Dari pabrik langsung ke sini. Jadi gudang ini jadi miliknya pabrik sebenarnya. Bukan orang nyewakan lagi, bukan orang kedua. Nah, bisnis yang berjalan itu adalah kurir. Nih, kurir. Kurir, biar dia bisa berjalan, ekspedisi gimana? Jemput bola. Buatlah apa? Aplikasi. Makanya Shopee itu ada pengirimannya Shopee. Lazada itu booksnya kan Lazada seperti itu. Kerjasama sama yang sudah jalan sekarang ini kayak JNE misalnya gitu ya di Indonesia. Terus apa namanya, ya macam-macam lah ya. Itu kurirnya kerjasama. Jadi ini bisnis yang nggak akan mati nih, kurir nih. Serius nggak akan mati.
Kenapa? Sampai ditemukan teknologi yang lain daripada yang lain yang belum ada. Misalnya apa? Teknologi apa namanya? Teleportasi. Nah, nggak perlu pakai kurir ya. Kita nggak butuh kurir. Teleportasi aja kirim dari pabrik, jeder langsung ke konsumen. Tapi impossible ya. Tetap aja pakai jasa kurir teleportasi ya kan gitu ya. Jadi kurir ini adalah penengah, bener-bener penengah tuh kurir. Mau pakai mobil kayak, pakai motor kayak, pakai laut kayak ya, kurir laut ya, atau lewat pesawat lah ya, atau mau pakai teleportasi ya, pasti ada jasa yang mengoperasikan, yaitu kurir. Ini bisnis yang nggak akan mati. Ada satu lagi, kurir juga. Kamu kebayang nggak kurirnya apa? Ya mungkin eh apa ya saya bilang ya, mungkin kamu pernah pernah ya, apa namanya, eh melakukan atau dimintai itu apa? Just tip. Tahu just tip kan kalian? Tahu, Kak. Just tip ya. Nah, itu. Ya, itu just tip itu sebenarnya kamu juga kurir juga ya. Berperan sebagai kurir ngirimin barang. Tuh. Sekarang lazim just tip gitu. Tuh ya. Cuman secara bisnis itu sebenarnya bukan bisnis murni, tapi lebih ke arah ya lu jalan-jalan selesai. Itu ya. Nah, ini. Terus ini adalah resellernya, dropshippernya ya, sama aja sih. Bahasanya cuma tinggal beda konteksnya aja. Ini kalau kita ngomongin rantai distribusi sebagai contoh. Nah, di buku kita akan bahas, kita akan breakdown seperti itu ya. Mari kita breakdown. Oke. Di sini kita lihat dulu rantai nilai, supply chain. Supply chain itu dari awal sampai akhir, dari produksi, produsen sampai konsumen itu supply chain. Dan di situ ada pemasoknya, ada kurirnya, ya seperti itu ya. Nah, di sini rantai nilai ini mempengaruhi siapa? Pertama, place-nya. Susah nggak dijangkau? Nah, makanya pabrik-pabrik ini biar tidak susah dijangkau, dia akhirnya nyari pabrik-pabrik, membuat pabrik-pabrik yang mudah dekat dengan konsumen. Contohnya Indonesia. Kenapa Indonesia dibangun pabrik mobil? Kenapa Indonesia dibangun pabrik motor? Karena konsumennya banyak di sini. Daripada tuh mereka itu ngambil dari Cina, kirim mobil 1.000 unit ya ke Indonesia, habis di jalan rusak. Ya, iPhone ngirim HP 1 juta dari Cina, berapa itu tuh, berapa kontainer itu kirim dari Cina, rusak di jalan tuh. Makanya mereka prefer, ya udah gue bangun aja pabrik di tempatnya konsumen, simple. Salah satu strategi itu adalah membangun pabrik atau membangun tempat untuk produksi yang dekat dengan konsumen. Contohnya apa? Paling simple, warteg. Bangun di dekat apa? Misalnya kampus, kantor. Nah, itu saya bilang. Jadi itu apa namanya? Mendekati konsumen. Nah, itu ya. Kedua, saluran distribusi. Jadi rantai nilai ini dipengaruhi juga saluran distribusi. Pendistribusiannya gimana? Distribusi langsung kah atau tidak langsung? Nanti kita bahas ya. Lewat agen atau bagaimana? Atau berdasarkan orderan aja. Tuh. Kayak saya baju taekwondo tuh, saya mesen di Cina, dia berdasarkan order, tapi ada minimal order. Misalnya saya harus minimal order 2 lusin, berarti 24 buah baju ya. Itu minimal order. Jadi kalau nggak order ya, ya nggak akan dibuatin. Dan order ya harus gitu. Jadi apa? Yang stok, yang bikin gudang itu adalah konsumennya. Jadi kalau kamu lihat tadi di sini, nih misalnya di sini, saya pesan barang nih ya dari Cina nih, set, ada minimal 24. Ya udah, saya ini sebagai stokisnya juga konsumen. Saya konsumen, agen distribusi, saya harus buat stok di rumah. Kurang lebih gitu. Jadi ada minimal order. Nah, itu saluran distribusinya gimana? Apakah seperti itu atau mau langsung atau tidak langsung? Kalau langsung ya dia harus jual langsung ke konsumen, cuman berat. Ya, itu. Terus supply chain. Supply chain di sini adalah kaitannya sama apa? Dari awal sari hulu sampai akhir, yang mana di tengah-tengahnya itu ada apa, pemasoknya, terus ada agensinya dan sebagainya, kurang lebih seperti itulah. Gimana hubungannya? Kalau memang ternyata hubungannya bagus, ya, dan dia ada banyak keagenan, itu oke. Tapi kalau ternyata
agennya dikit, agak sulit gitu. Misalnya kayak tadi iPhone, agennya di Indonesia cuma hanya beberapa, agak sulit memasarinya. Contohnya adalah mungkin eh, kalau di kita itu yang kemarin baru itu adalah Elon Musk yang masuk ke Bali ya, dengan starnya itu ya, yang apa internetnya ya, itu nggak semua tempat ada dan itu belum berkembang banget. Apalagi contoh sekarang adalah mobil listrik, ya kendaraan-kendaraan listrik. Supply chain-nya gimana? Pemasoknya mana? Dari mana kan gitu ya? Agendanya seperti apa? Nah, tuh. Cuman itu semua juga dibantu sama yang namanya regulasi dari pemerintah seperti itu. Misalnya tahu nggak apa? Contohnya adalah yang kemarin pembatasan penjualan free ongkir, penjualan dengan free ongkir. Yang mana free ongkir itu bisa kapan aja, tergantung si e-commerce-nya. Nah ini dibatasin sebulan cuma 3 kali. Itu kan akan kebijakan itu kan akan mempengaruhi pola beli masyarakat ya. Gue cuma beli pas free ongkir aja deh, sisanya no, gue nggak mau free ongkir. Nah, misalnya gitu loh. Jadi pola belinya kan berbeda ya. Jadi dalam sebulan bisa ketahuan ya, hanya 3 hari yang tinggi trafiknya. Seperti itu. Misalnya, nggak usah itulah. Kita kebayang aja misalnya ya, di kantor nih, saya di kantor misalnya. Beli yang namanya GoFood. GoFood kadang dapat apa dapat servis free ongkir misalnya. Ya, free ongkir bisa kapan aja, bisa promo kapan aja. Tapi kalau dalam sebulan hanya 3 kali, kadang kita GoFood jadi mikir, waduh, nggak free ongkir gimana nih? Nggak ada promo, nggak ada diskon. Nah, seperti itu kan kadang-kadang GoFood aja ya, sekelas GoFood itu kadang kalau kita sudah dapat poin atau apa kan ada free ongkirnya. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya kita mikir ya, mau gimana coba? Tuh, that's it. Jadi ya, ya apa ya saya nyebutnya ya, ya itulah kebijakan pemerintah, mau gimana lagi. Terakhir adalah saluran pemasaran. Channelingnya seperti apa? Channeling itu kayak pipe ya, kayak pipa. Jadi menghubungkan satu sama lain. Ya, itu menghubungkan sama satu sama lain. Namanya adalah keagenan. Nah, kalau di sini salurannya itu adalah sini disalurkan ke gudang dulu, baru ke konsumen. Konsumen ada retailnya, baru ke sini seperti itu. Tuh, baru ke konsumen akhir seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi salurannya gimana? Ada berapa agennya? Ada berapa cabangnya? Itu contoh ya. Tuh. Jadi makanya memang harus dipikirkan kalau memang apa jualan. Pak, kalau kayak ini gimana Pak? Kok kayak ini mah dia langsung jualan aja. Cuman memang sumber dayanya atau apa bahan bakunya yang dia harus mikir. Karena kalau kayak produk gini langsung, dia bahan baku ini memang agak sulit-sulit gampang ya untuk mendapatkannya ya itu ya. Apalagi di luar negeri. Nah, kita bicarakan ada distribusi langsung dan tidak langsung. Di sini distribusi langsung tuh oleh produsen. Contohnya apa? Contohnya warteg tadi. Jadi warteg itu distribusinya dia nggak lewat cabang mana-mana, dia langsung jual ke konsumen di misalnya di kampus, di kantor. Jadi langsung direct jualan langsung. Nah itu contoh adalah ini warteg seperti tadi. Bagusnya gimana? Bagus. Jadi dia langsung tanpa harus ada orang kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi apa namanya bisa dibilang keuntungannya nggak mesti harus dipotong seperti itu ya. Bentar, bentar. Wait, wait. Saya matikan telepon dulu bentar. Oke, saya mulai lagi. Nah, ini yang tadi ya, yang distribusi langsung di sini. Distribusi langsung oleh produsen. Pak, ini gimana, Pak? Maksudnya ini langsung aja dari sini. Jadi si pabrik ini langsung ke konsumen. Jadi kalau dikasih tanda ya, ini hilang. Gitu. Jadi ini hilang, hilang.
Dah, dia langsung ke konsumen. Pakai kurir pasti ya, kurir itu wajib ya. Kurir itu kan hanya jasa pengiriman. Tuh. Dia langsung ke konsumen dan ini nggak ada, sorry lah. Dan ini apa namanya nggak ada nih. Ini nggak ada. Jadi maksudnya konsumen itu konsumen akhir. Nah, ini nggak ada. Terus ini juga nggak ada. Ini nggak ada. Nah, tuh. Contoh aja warteg. Warteg langsung jual ke orangnya. Pak, ada kurir ya? Mungkin ada OB kantor itu jadi kurir ya. OB kantor tuh yang ngambil langsung atau apa atau mungkin apa namanya pelayan yang ngirim. Nah, kurir itu hanya jasa aja sih saya bilang jasa ya. Ini bisnis jasa. Seperti itu. Atau kalau mau langsung ambil konsumen langsung ke warteg itu juga bisa. Ini langsung. Jadi kalau dari sisi finance, kalau untuk langsung itu lebih bagus karena keuntungan tidak dibagi-bagi ya. Tuh. Terus distribusi tidak langsung. Nah, tidak langsung itu lewat agen, lewat apa namanya? Promotor. Promotor itu yang bantu jualin produsen ya. Nah, itu terus ya lewat tangan keberapa lah? Tangan satu, tangan kedua, tangan ketiga. Nah, itu biasanya sih akan lebih luas jangkauannya, tapi fee-nya harus berbagi. Salah satunya itu. Kalau di sini terutama harga. Nah, harga, keuntungannya harga itu bisa terjamin, bisa diatur seperti itu ya. Nih, harga pada semua tempat sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tuh, ini kalau apa sendiri ya. Terus perusahaan lebih mengenal pasarnya. Ini kalau misalnya sendiri, kalau tidak langsung ya tadi tuh ya berarti produsen harus mikirkan fee buat si promotornya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kalau pasar ya, konteks pasar oleh perantara. Jadi kita ada perantara, ini tidak langsung nih ya. Nih, ini di sini langsung. Set. Ini pasar langsung nih. Ini langsung. PT Jaya langsung ke Robin, ke Bravo, ke Mavin, ke Sima, ke Mora. Ini yang langsung. Yang tidak langsung itu menggunakan perantara. Nih. Pak, bagusnya apa? Bagusnya si Jaya, Giri, sama Mita don't care. Ya, si perantara mau jual kemana terserah. Yang penting harganya si dia ini kekontrol. Saya mau harganya 10.000 ya udah. Dia mau ambil perantara ngambil 1.000 lah, 2.000 itu urusan dia. Ini udah tutup mata aja seperti itu. Dan ini sudah sangat lazim. Dan bisnis dengan perantara itu udah sangat common sekali gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak ada perantara itu juga bahaya juga ya. Kalau saya sih bisnis ya harus ada perantara lebih enak daripada kita langsung ke sana. Nanti si Robin ini dia akan langsung daerah ke Jaya. Gua nggak mau harus gini ya susah. Tuh. Dan mereka dapat fee ya wajar perantara karena dia perantara sama ini. Tuh. Itu. Ini contohnya adalah lisensi atau beli license misalnya. Ini sering kalau misalnya franchise ya. Franchise, jadi kayak misalnya KFC itu ada perantaranya di Indonesia. Ada satu PT besar. Tuh ya, dia sebagai perantara masuknya franchise KFC ke Indonesia atau Starbucks itu. Nih. Terus lanjut lagi di sini ada yang namanya saluran pemasaran produk-produk konsumen. Ini ada produser langsung ke customer. Di sini berdasarkan apa? Saluran pemasaran untuk pasar konsumennya. Jadi secara pasar konsumennya ya. Produser langsung. Ini langsung. Ya, jadi kalau kata di Indomie itu nggak langsung sebenarnya. Dia ada banyak banyak cabangnya, ada banyak perantaranya. Jadi sampai di kamu itu makanya harganya walaupun apa di Indonesia sarser ya, tapi lebih tinggi seperti itu. Nah, di sini ingat ya, ini belum ada biaya pajak ya. Malah kalau ada biaya pajak tambah lagi nanti. Seperti itu. Nah, terus layer satu, produser, ada retailer. Retailnya siapa sih? Retailernya. Nah, retailernya siapa? Seperti itu. Nah, ini ada retailernya siapa nih? Masukin ke sana. Tuh. Kalau franchise sama produk itu konsepnya hampir sama ya, tapi different aja. Kalau produk itu pakainya ini. Nanti kalau yang franchise ada lagi nanti kita akan ngomongin. Nah, walaupun sama-sama in the end adalah produk ya.
produk. Kayak tadi misalnya Gojek, Grab itu sama. Gojek, Grab itu dari Malaysia. Ketika masuk Indonesia, produsernya adalah Grab. Pak, langsung ke customer? Enggak, pasti ada di tengah-tengahnya. Itu ya. Nah, nih. Terus layer 2, produser, grocery, retailer. Grocery itulah grosir. Nah, pasar grosir. Jadi kamu bisa beli banyak. Contoh kalau di kita itu kayak di gudang gitu ya, kayak IKEA gitu. Terus Lotte apa Lotte, ya Lotte Mart ya, yang gede itu dia kita beli di seperti gudangnya lah, grosir. Nah, ini bisa. Jadi kita tinggal ngambil ke sananya lah, seperti itu grosirnya. Contoh kalau di kita itu mungkin eh motor ya, motor Honda gitu ya. Grosirnya apa ya? Kamu ke toko motor banyak, tinggal milih yang mana nih, Honda. Retailernya siapa? Retailernya ini adalah agen apa? Toko-toko kecil yang jualin motor Honda, yang isinya cuma dua, tiga gitu ya. Tuh. Nah, layer 3 itu adalah agen grocery retailer. Ada keagenannya. Jadi satu kota misalnya ya, yang megang itu adalah sama ada dua atau satu agen, ya seperti itu. Nah, dia yang punya nih license-nya di satu kota itu keagenannya. Nah, di situ ada banyak motor tuh disalurkanlah ke grocery, ke retailer. Harusnya sih kalau di konsep Indonesia ada lagi yaitu distributor. Itu di atasnya agen harusnya. Ada distributor. Cuman di sini kayaknya konsepnya distri sama agen sama kali kayaknya ya. Kalau di bukunya UT ini kayaknya antara agen sama sama distri kurang lebih sama. Seperti itu. Nah, tuh ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kalau kita ngomongin Indomie tadi, nah itu ada. Jadi retailer itu adalah toko kamu beli. Ya tadi toko apalah, toko A, B, C, D, E, atau Indomaret, Alfamart di tengah kamu lah, dekat kamu. Grocery-nya, nah dia ngambil grosir dari mana nggak tahu di toko ini. Ada yang masokin gitu dia. Grocernya ini ngambil di mana dari agen di kota itu atau di provinsi itu. Nah biasanya di atas lagi tuh ada distributornya. Distributor biasanya satu, bisa satu, bisa dua, ya lebih dikit lagi. Tapi dia menjangkaunya luas, duitnya lebih banyak seperti itu. Nah kalau kita lihat misalnya contohnya kita ambil contoh mungkin Indomaret ya. Indomaret Alfamart itu retailer, retail, dia jualnya retail. Ya, grocery-nya itu ada Alfa yang lebih gedenya ya, seperti itu mungkin. Tapi dia nggak jualan, dia hanya menyalur-nyalurkan aja produknya. Terus ada keagenan, nah agennya ini dari produk-produk itu tadi, masing-masing produk itu ada keagenan dimasukin ke grosirnya tadi. Misalnya produk yang masuk di Indomaret, taruhlah misalnya Indomie ya. Nah, agen Indomie di kota itu masukin ke grosirnya si Alfa atau Indomaret. Barulah grosir ini disalurkan ke retail-retail Indomaret. Jadi mereka nggak boleh, misalnya yang Indomie tadi, agen Indomie di kota A gitu ya, atau kota B, dia langsung jual ke customer, nggak boleh. Tuh. Pak, sebenarnya bisa nggak bisa, tapi regulasinya nggak boleh. Karena kalau keagenan langsung ke customer, itu akan motong ini, yang mana ini secara, ya itu ngikutin aturan hukum ya, ngikutin aturan hukum aja sih. Sebenarnya seperti itu. Jadi harus lewat pihak kedua atau ketiga. Nah, sama kayak di luar negeri, Indomie bisa sampai ke kamu nih customer, ada tokonya, seret. Nih, tokonya apa? Nggak ngerti dekat rumahmu. Grosirnya dia ngambil dari gudang mana nih? Nggak ngerti. Dia pengepul besarnya lah. Yang mana grosirnya ini dia ngambil dari keagenannya. Agen yang ada produk Indomie. Tuh, misalnya di sana Indomie disalurkan sama agen apalah yang dari sana ya. Ngambil dari Indonesia. Tuh, diambil, taruhlah di retail. Dia bisa jual agak sulit karena biasanya volume yang membuat suatu volume. Retail kamu bisa beli satu atau dua atau tiga atau empat bebas. Tapi kalau kamu masuk ke grocery, kayak misalnya saya ke Lotte ya atau apa, saya nggak bisa beli satu dua tuh nggak bisa. Belinya tuh yang box-boxan, satu box, dua box, seperti itu. Cuman sekarang lazim, ini lazim, grocery sama retail mungkin jadi satu bisa. Kayak saya misalnya ke mana ke IKEA gitu ya, cuman beli satu doang bisa. Tuh, atau saya ke Lotte Mart gitu ya, saya cuma beli satu bisa. Tapi di sini disediakan kalau misalnya mau beli box-boxan juga bisa. Kayak di Alfamart juga bisa beli satu box, dua box, tapi dibatasin. Seperti itu. Kayak ke Ion itu juga, ke Ion. Ke Ion itu
Grocery sama retailer juga jadi satu. Jadi saya bisa beli retail, saya juga bisa beli grosir. Box-boxan gitu bisa. Tergantung kebutuhannya apa. Tuh. Cuman kalau ke agennya enggak. Karena agen ini dia hanya khusus menyalurkan Indominya aja misalnya gitu ya. Atau mereknya apa ya. Dia punya punya izin khusus gitu. Kalau kita langsung ke sini agak sulit. Cuman dua ini biasanya sudah bermain. Nah, ini biasanya jadinya di sini nih. Nih, tingkat dua. Tuh, cuma bisa jadi satu. Nah, ini untuk tingkat pasar konsumen. Nah, kita lanjut. Tuh, beda lagi sih. Nah, saluran ganda. Saluran ganda itu produsen. Nah, ini ada distri tadi saya bilang ya. Distri. Tadi kan 3 layer ya. 3 layer agen. Jadi agen sama distri ini disebutnya sama ya. Terus ke grosir, terus ke pengecer, baru ke konsumen. Nah, kalau di sini kita dilihat channelnya, di sini ada selain konsumen, ini ada pasar bisnis seperti itu. Pak, pasar bisnis itu apa? Ya, ini sebuah market ya. Sebuah market yang mana ini bisa ngejual apapun di situ. Misalnya apa ya? Ya, misalnya kayak di pasar-pasar apa namanya? Pasar-pasar bisnis tuh kayak misalnya ya mungkin bisa di e-commerce bisa atau mungkin kamu di pasar dekat rumah juga bisa ya. Tuh. Jadi benar-benar pasar ya, bentuknya market. Market bukan ya kayak kamu kayak ke pasar aja gitu ya. Jadi dari produsen ada agen distri. Agen ini bisa langsung ke pasar. Tuh. Misalnya kayak di dekat rumah saya ada pasar modern ya, BSD. Dia langsung jual ke pasar sini. Toko-toko yang mau jadi agennya distri ini. Nah, tuh. Terus ke HLO, HLO itu high level apa namanya? Bukan organisasi ya nyebutnya ya. Ya itulah partai besar lah nyebutnya partai besar. Partai besar. Tuh. Terus ini multiple ya karena ini kan berganda multiple ya. Terus distri dia turun lagi ke grosir. Grosir ini bisa jual ke distributor lokal yang ada di kota itu, desa itu, kampung itu tok, nggak kemana-mana. Tuh. Ini kalau di itu kayak apa ya? Ya pengumpul di satu kampung lah ya, wilayah. Tapi dia nggak besar, hanya di ya kabupaten, kecamatan seperti itu. Jadi nggak satu provinsi atau satu kota besar gitu nggak. Nah dari sini dia bisa jual ke pengecer atau konsumen. Nah ini semua dikaitkan sama apa? Volume. Biasanya sih kemampuan mengambil jumlah suatu produk atau barang. Yang mana itu kaitannya sama harga. Harga ini dipengaruhi oleh volume yang diambil. Pak, kenapa distri nggak bisa langsung ke konsumen? Karena konsumen harus beli banyak. Yang mana kalau beli banyak, konsumen pasti rugi kalau mau dijual lagi. Makanya konsumen kan namanya konsumen mengonsumsi, memakai, menggunakan, bukan menjual lagi. Jadi kalau dia langsung beli banyak dari grosir lah minimal. Saya beli mie Indomie taruhlah 10 box. Ya ngapain saya koreksi di sini? Ngapain gitu loh. Ngapain? Ya agak sulit ya. Kecuali misalnya contoh apa? HLO. Contohnya apa? Eh sekolah swasta. Sekolah swasta yang mana dia harus stok misalnya mie untuk siswanya. Yang mana siswanya jumlahnya lebih dari 100. Dia bisa beli dari distributor langsung. Sret, gue beli dong mie 1000. 1000 buah. Berapa box terserah. Jadi 1000 buah set masuk. Konsumen akhirnya siapa? Mahasiswa atau siswanya. Dan masuk di mana? Biaya itu sekolah seperti itu. Itu bisa juga tuh. Tapi kalau siswanya langsung atau konsumennya langsung ngambil, ya kasihan, nggak kuat, tuh ya. Tuh. Pak, kok distribusi nggak ke pengecer gitu Pak? Ya, saya dibilang tadi, volumenya yang harus bisa diambil karena biasanya tingkatan ini tuh dikaitkan, dihubungkan sama kekuatan ngambil sejumlah barang, beli barangnya berapa. Semakin naik semakin besar. Karena produsen itu kan biasanya produksi kan ribuan ya, seperti itu. Jadi kayak misalnya produksi Indomie dia ribuan langsung didistribusikan oleh distributor atau agen ya. Tuh.
Jadi dia harus ngambil. Karena ngambil tuh dia harus ada duit. Nggak bisa enggak. Minimal 80% dari barang yang diambil. Sedangkan kalau dari produsen ngambil, kalau misalnya distri ya itu nggak bisa cuma ngambil ratusan, pasti banyak. Nah, itu. Kaitannya di bisnis tuh kayak gitu ya. Jadi nggak bisa asal, wah kenapa gua nggak ke sana? Nggak bisa, apa, istilahnya ya kamu harus ngambil banyak. Kalau nggak bisa ngambil banyak ya nggak bakal bisa kamu jadi distri gitu loh. Tuh, intinya kamu harus punya barang dulu. Mau gimana? Tuh, kalau kamu nggak punya barang ya nggak bisa gitu loh. Nggak punya barang, nggak punya duit untuk ngambil banyak ya nggak bisa jadi distri. Tuh. Nah, ini saya ngomong konvensional ya. Saya ngomong konvensional dulu. Oke. Terus di sini. Ini kaitannya hampir sama kayak tadi, tapi ini adalah pasar bisnis. Jadi, kalau pasar bisnis ini eh, dia sebagai kayak tadi ya, franchise itu termasuk pasar bisnis. Franchise. Jadi, ada produser, ada distributor langsung. Jepret ayam ya. Nah, produser KFC di sana di Amerika, dia ada representative office di Indonesia. Satu perusahaan besar yang dia memegang license untuk KFC ini. All about matters-nya. Pengadaan ayamnya, apa semuanya. Bahkan ayamnya pun walaupun beli di Indonesia, tapi itu adalah license dari KFC. Tuh, terus ada distributornya, jaringan distributornya, ya. Jaringan distributornya itu apa ya? Gerai-gerai KFC seperti itu. Gerai-gerai KFC di seluruh kota di Indonesia. Nah, nanti ada lagi keagenan atau itu. Nah, ini agak beda sama tadi yang pasar konsumen seperti itu. Itu kan produk barangnya ya, produk barang satuannya. Kalau ini kan dia sepaket ya, pasar bisnis itu sepaketnya. Tuh. Jadi kayak tadi pasar bisnis misalnya adalah KFC, ayamnya itu udah ada bumbunya, udah ada sambelnya dan sebagainya itu udah sepaket. Tuh. Di situ itu ada pembungkusan, bikin bungkusnya, cabenya itu udah bikin apa namanya sambal sama sausnya itu kan ada bungkusnya ya, walaupun kecil-kecil kecil gitu, tapi kan mereknya KFC. Nah itu pasar bisnis tuh. Jadi walaupun kamu mungkin franchise KFC ya, sambelnya nggak dari Amerika. Kalau dari Amerika ya habis, boncos nanti duitnya ya. Ambilnya dari mana ya? Dari negara kita. Maka saya bilang tadi, untuk placement itu adalah nyari tempat yang dekat sama konsumen. Seperti itu. Kalau konsumennya di Indonesia, ya nyarinya di Indonesia. Jangan kemana-mana. Untuk pengadaan barangnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Makanya ada representatif. Representatif ini penting sekali. Itu kalau jualan. Nah, yang saya rasakan tuh kemarin gini. Saya bisnis pengadaan untuk barang-barang IT, teknologi dari Cina, dari mana-mana pun lah. Nah, itu adalah representative office di mana Singapura. Kita sebagai agennya, ya agennya atau distrinya di situ. Jadi kita ngambil dari prinsipal langsung nggak bisa. Prinsipal nih, produser itu prinsipal ya. Mana sih? Produsernya adalah prinsipal. Dia akan menunjuk orang di suatu negara ya sebagai representatifnya. Tuh, misalnya di Singapura, di Indonesia. Contoh kayak misalnya iPhone. Produsernya dari Amerika, ya. Dia akan menunjuk representatif office, ya, representatif office untuk Asia Tenggara di mana? Misalnya di Singapura. Nah, dia di Singapura representatif office-nya, tapi dia nggak produksi. Nah, produksinya kan di Cina ya. Terus penjualannya, distributornya di Indonesia ada, distri besarnya, yang pendistribusian besarnya untuk iPhone ada. Tuh, barulah ke customer. Dan dari distri bisa dipecah lagi ke agen-agennya, ke toko-tokonya. Itu ya gerai-gerai iPhone-nya seperti itu. Bahkan bisa masuk ke pasar bisnis yang lain. Misalnya bukan hanya khusus iPhone, tapi toko-toko elektronik kayak era phone, kayak apa namanya yang ada jualan Samsung juga dan sebagainya satu paket misalnya gitu ya. Itu bisa tuh ya. Ini untuk pemasaran bisnis. Jadi yang harus kamu tahu adalah pada saat masarinnya gimana. Nah, kurang lebih gitu. Nah, tadi ada contoh. Misalnya warteg. Ya, warteg nggak bisa. Warteg itu ya produser langsung ke customer tingkat nol. Atau kalau kita ngomongin yang ini,
ya tingkat 0 ini produser langsung ke customer ya. Seperti ini juga sama. Dari produser langsung ke customer. Seperti itu. Kalau dia buka cabang, misalnya franchise, ya tadi misalnya buka warung makan di Taiwan A, ya warteg A. Nah, ternyata franchise. Ya dia bisa pakai representatif aja, representatif. Terus dia buka apa? Gerai, distri. Nah, jadi distri atau ini representatif sama produser jadi satu juga bisa ada distributornya. Jadi tingkat satu nih ya buka berapa cabang nih? 2 cabang, distrinya ada 2 atau agennya ada 2. Itu bisa. Karena namanya bisnis penyaluran distribusi atau apa strategi distribusi, strategi channeling itu yang jelas adalah satu, langsung tidak langsung dulu. Jadi jangan sampai bingung. Langsung atau tidak langsung nih. Kalau langsung ya berarti kamu nggak pakai perantara. Kalau tidak langsung pakai perantara. Nanti baru di situ strategi pricing yang kemarin kita
bahas ya harga, bagi-bagi duit lah ya istilahnya, sama pihak agennya, sama pihak distributornya gitu. Tuh, ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk salurannya. Nah, ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut nih. Wait ya, ini mau saya agak bagus dulu. Oke, saya lanjut lagi. Nih, fungsi perantara. Perantara itu tadi ya, channel tadi ya. Itu apa? Mengumpulkan informasi. Nah, karena dia langsung berhubungan sama customer. Atau dia yang menerima dari informasi dari agen-agen atau dari distributor-distributor. Nah, dia harus mengumpulkan informasi. Oh, ternyata Indomie di Indonesia ini kalau pakai rasa yang A kurang masuk. Coba deh bikin rasa khas Indonesia. Bikinlah apa? Rendang. Bikinlah cakalang. Ya, karena ada Indomie rasa cakalang. Indomie rasa rendang. Ada yang sambal dabu-dabu. Nah, kayak gitu-gitulah. Promosi. Nah, dia akan melakukan promosi. Kenapa? Ini tadi ya, perantara tuh yang ini ya. Nih, perantara. Nih, perantara nih, lihat nih. Apapun itu, entah dia jadi distributor, grosir, pengecer, ataupun mungkin representatif, itu disebut perantara semuanya ya. Yang di tengah-tengah. Nah, salah saya. Nah, ini. Terus dia juga yang melakukan negosiasi dengan pembeli. Tuh. Dia melakukan kontak, menemukan calon pembeli dan perantara lain. Jadi dia fungsinya sebagai perantara ya dengan penjualnya, produsen. Sorry, sama produsennya. Pembelinya yang langsung ketemu si perantara. Alokasi keuangan. Nah, dia untuk menutup biaya pengeluaran dia lewat perantara dulu. Yang mana nanti duit itu akan ditagihkan masuk ke komponen harga. Makanya harganya beda. Terakhir adalah resiko. Biasanya perantara inilah yang nanti akan menerima resiko kerusakan. Kalau rusak, perantara yang mengganti. Makanya ada di situ strategi buffering. Buffering itu adalah mencadangkan berapa sih kira-kira berapa persen sih dana yang harus dicadangkan untuk buffer kalau misal barang rusak. Kurang lebih seperti itu. Itu masuk ke konsumen. Ini adalah perantara. Nah, terus merancang dan saluran dalam pemasaran. Oke, merancang itu gimana? Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pelanggan. Nah, analisis bisa didapat dari mana tadi? Dari perantara bisa, kemudian dia dari culture bisa gitu ya. Dari mana-mana bisa diambil sih sebenarnya ya. Atau statistik diri suatu negara juga bisa, gitu. Kurang lebih. Wait. Oke, lanjut lagi. Yang kedua adalah menetapkan sasaran dan mengidentifikasi faktor pembatas. Ini yang kita belajar kemarin, segmentasi. Jadi ini pakai ini apa produk, service ini terkait mana nih? Jangan salah, ya, itu. Terus mengidentifikasi alternatif-alternatif utama saluran. Jadi dia harus tahu kira-kira alternatifnya apa aja nih, gitu ya. Mau pakai perantaranya, mau pakai distri kah, atau agen kah, atau langsung grosir kah, ataukah pengecer, atau grosir sama pengecer jadi satu. Nah, seperti itu. Itu ya. Gimana nih gitu loh. Cuman kalau produsen itu udah tenang aja. Dia pokoknya produksi barang, udah ada yang jualin. Kalau dia udah dapat itunya apa? Si si siapa namanya si perantaranya ya. Tapi kalau belum, produsen ini juga bingung juga gitu. Pak, contohnya apa, Pak? Ya tadi itu saya bilang, warteg produsen langsung ke customer. Kalau dia tidak menemukan sarana promosi yang tepat, ya susah. Nah, yang harus kalian tahu dan ingat ya di sini saya keinget bahwa yang namanya perantara nih perantara ini itu juga sebagai fungsi pemasaran. Selain distributor, dia juga sebagai bagian pemasaran untuk apa? Promosi. Nah, makanya di sini kan ada ya
promosi. Jadi sampai lupa nih, perantaranya promotor juga, promosi ya. Jadi pada saat apa namanya si produsen menciptakan barang dan sudah ada yang apa perantaranya ya dia promosi. Cuma kalau misalnya kayak langsung dari produsen ke konsumen, yang promosi siapa? Produsennya. Jadi dia juga mengambil fungsi promotor gitu ya, promosi barang. Nah, makanya susah-susah gampang ya. Kalau saya sih prefer kalau memang ada penyalurnya, ada perantara ya kenapa enggak daripada langsung gitu. Sorry, saya tadi bersin, saya matikan dulu. Oke, lanjut. Nah, itu ya. Kemudian, keempat, alternatif-alternatif saluran pemasarannya, evaluasi. Habis menganalisis kebutuhan, menetapkan segmentasi sasarannya, siapa, terus batasannya apa, kalau memang ada, identifikasi alternatif saluran utama, ya, utama dalam salurannya, saluran itu channel ya. Saya mau ngasih kemana nih? Ya, tadi ya antara distri, agen, grosir atau retail ya atau apa nama tadi kalau yang pasar itu adalah representatif office, distri, nah kan itu ya. Itu. Terus mengevaluasi salurannya, udah pas belum sih? Udah benar belum sih atau saya tambah lagi? Terakhir adalah mengelola. Nah, yang susah itu adalah mengelola. Serius. Biasanya semua ini tuh kaitannya sama hubungan kemanusiaan. Jadi merasa pantas nggak pantas, layak nggak layak, ini sebenarnya gua ngasih segini tuh layak nggak sih duitnya, ngasih pricingnya pas nggak sih. Nah itu. Jadi sebenarnya yang namanya bisnis itu salah satu utamanya adalah ngurusin orang. Pada saat kamu mengelola saluran anggota apa anggota saluran ini kan katanya sama manusia ya, bukan sama siapa-siapa gitu. Jadi memang kaitannya sama manusia gitu loh. Ya, yang punya bisnis apa? Orang, bukan robot. Nah, itu. Jadi biasanya eh ketika orang sudah merasa terlalu puas atau kurang puas, disitulah biasanya timbul konflik. Mau potong kompas, biasanya gitu. Ini sulit ini, serius. Atau kira-kira, wis, gua ambil untung 10. Distri gua, saluran gua, channelin gua bisa 2 kali lipat. Iri. Nah, padahal nggak usah iri, semua udah punya porsinya masing-masing. Kalau saya bilang ya, udah kita ambil porsi kita ini ya udah, kue kita cuma bisa segini makannya, masa kamu kita cuma bisa makan 2, kamu paksain 3 sakit perut. Jadi mengelola anggota saluran, kamu harus bisa evaluasinya ini, sudah pas nggak nih salurannya nih, gitu loh ya. Kinerja dia gimana dan sebagainya. Karena kinerja itu katanya sama human biasanya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Ada pertanyaan? Oke. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Wait. Tuh, mau bersih. Ya, silakan, Mbak Nani. Iya Pak, ini saya mau tanya mengenai pendistribusian. Apakah pendistribusian itu penting dalam strategi pemasaran, Pak? Oh, penting banget, Mbak. Karena itu ibarat kamu eh, apa ya, masarin barang ya. Masarin barang terus pakai saluran distribusi, channeling gitu loh. Lu harus nyalurin lewat mana nih gitu loh. Jadi kayak saya bilang tadi, kenapa Indomie bisa sampai Jepang? Itu konsumen cuma bisa terima, tapi yang kita pikirkan adalah gimana ini barang Indomie bisa sampai Taiwan, bisa sampai Jepang, bisa sampai negara mana-mana gitu loh. Di luar Indonesia. Itu kalau global. Kalau nasional, gimana Indomie ini bisa mencakup seluruh Indonesia gitu. Tuh, terus kalau lokal, gimana nih warteg gua nih dikenal di daerah misalnya Tegal.
Nah, gimana nih warteg gua bisa dikenal di daerah mana? Jakarta Selatan nih, nggak cuma di kampus doang. Nah, itu butuh yang namanya saluran distribusi, pasarin barang. Pasarin barang di sini salah satunya adalah mendistribusikan barang. Barang ini bisa sampai ke tangan konsumen gitu, Mbak. Penting banget karena masarin easy, Mbak. Orang tahu nih barang, wih Mbak Nani tahu nih ada barang di sini. Tapi barang nggak sampai ke kamu. Kamu beli harus datang ke tempatnya. Kan ribet banget, bener nggak? Nah, Bener, Pak. nah itu makanya pentingnya adalah apakah barang ini bisa sampai ke tangan konsumen secara luas, global, lokal, atau manual kan gitu ya. Manual dalam ini ya kalau mau beli barang harus datang ke tempatnya. Itu kan zaman dulu banget ya. Tuh. Nah, itu. Jadi kalau dibilang penting, penting. Contoh nih, kayak di Taiwan, di Jepang, itu yang caregiver gitu ya. Itu gimana ini service apa namanya caregivernya ini bisa sampai ke rumah customer. Nah, distribusinya gimana pendistribusian orangnya gitu loh. Apakah ada incas biaya setiap datang ya kan? Kemudian ataukah ambil paket kan gitu ya. Ataukah nanti ada lembur juga. Nah, itu kan ada komponen biaya dan orang bisa datang ke situ. Nah, apakah caregiver ini juga hanya di area situ doang, kota A, atau bisa dia sampai menjangkau hampir seluruh Taiwan, gitu. Nah, kita nggak tahu. Nah, itu harus dipikirkan. Ada kok bikin produk, udah tahu produk nih, orang udah tahu, udah kenal. Tapi bagaimana produk ini bisa sampai ke tangan konsumen itu aja. Entah itu barang, entah itu jasa. Nah, di sini yang kita pikirkan bagaimana distribusinya tadi. Ada tadi leveling atas itu adalah distributor, grosir, retail itu kalau barang. Kalau services atau mungkin bisnis itu ada representatif seperti itu. Misalnya caregiver Taiwan nih di kota A, pusatnya kota A nih Mbak. Eh, ada representatif di kota B. Nah, berarti bisa dong disalurkan antar representatif atau cabangnya gitu loh. Kayak KFC itu ada agen di kota B, kan tuh bisnis ya, KFC ya. Nah, itu kita nggak perlu harus ke kota A, bisa beli di sini. Nah, kayak gitu loh. Mendistribusikannya gimana? Seperti itu. Jadi penting. Kecuali memang kalau memang produknya nggak mau tersebar luas, hanya di lokal atau di daerah, ya itu mungkin lain ceritanya untuk distribusi barangnya, gitu Mbak. Semoga clear ya. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, oke. Ada lagi kah kira-kira? Oke, kalau nggak ada saya lanjut nih. Nah, ini karakteristik dalam distribusi. Ya, di sini ada eksklusif, selektif, sama intensif. Ya, eksklusif itu kita lihat sasarannya. Sasarannya kalau eksklusif itu image, prestis, loyalitas, margin keuntungan tinggi, pengontrolan saluran, dan stabilitas harga. Contohnya apa? Kamu beli barang Louis Vuitton bermerek. Udah eksklusif. Ya, eksklusif banget ya. Barangnya dikit lagi. Nih, perantara. Perantaranya dikit. Jadi kalau kamu bisa beli ini, wow, amazing ya. Contoh barang-barang, ya barang-barang yang saya bilang kemarin, luxury. Louis Vuitton, Guess, ya, kayak gitu ya, Gucci, ya, kayak gitu-gitulah. Ya, pasarnya juga dikit konsumennya, hanya orang-orang tertentu trendsetter yang mau mengunjungi toko itu. Ya selain luxury ada juga sih yang lain yang nggak luxury banget lah, tapi eksklusif lah, hanya tertentu. Atau kalau eksklusif kita sebut mungkin dengan yang hobi. Nah kalau nggak hobi nggak akan nyari gitu loh. Itu contoh. Ya hobinya apa ya nggak tahu orang masing-masing ya. Tuh. Terus pasar organisasinya, pelanggannya. Jadi ada pasar konsumen, cuma dikit, dan organisasi dipusatkan pada pelanggan besar lah. Contohnya di sini ada otomotif ya tadi ya nanti ya. Terus penekanan pasarnya, konsumen. Kalau secara konsumen, personal selling, jual selling personal. Kalau organisasi tergantung ketersediaan barangnya, terus komunikasinya teratur enggak. Nah seperti itu. Kerugian, potensi penjualan terbatas, kerugian utamanya. Terbatas, jualannya terbatas, barangnya terbatas. Contohnya otomotif mobil, motor, nah seperti itu ya. Itu eksklusif, ya. Bukan kayak kacang, nggak bisa. Kalau kita lihat
jumlah konsumen yang bisa beli. Teman kalau otomotif sekarang nggak itu banget ya, kecuali mereknya yang beda ya. Kalau motor gitu ya, motor sekarang hampir setiap kampung ada ya. Yang dulu agak eksklusif sekarang enggak. Bahkan yang sekarang ini ya, kok saya lihat di kampung-kampung bahkan. Apalagi motor listrik, buset, war loh, pakai motor listrik loh, nggak ada bunyinya sih, ya bahaya banget loh anak-anak sekarang, udah nggak eksklusif lagi. Pakaian dari desainer, nah contoh tadi saya bilang tadi, Louis Vuitton, Gucci, Guess gitu ya. Peralatan modal, layanan yang kompleks, misalnya servisnya apa, contoh eksklusif. Mungkin kalian pernah dengar ya, apa namanya, eksklusif chef. Jadi hanya untuk orang-orang berduit yang bisa bayar chef datang ke rumah, yang per hari atau per masakan doang lah. Itu ada chef eksklusif biasanya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang, oh kita kan mungkin kalau kayak di saya pocokan pembantu gitu ya datang masak atau bersih-bersih. Ini enggak. Ini untuk masakan. Untuk datang mahal banget ya. Tuh. Nah, cuman sekarang ada yang levelnya bawah, nggak mahal-mahal ada. Kayak di sini misalnya ada apa namanya stick-stickan, jadi dia paket ya untuk acara-acara gitu ya. Untuk acara-acara jadi datang masak berapa pieces gitu ya. Jadi nggak mesti jadi chef apa personal untuk di rumah nggak. Terus distribusi selektif. Nah, di sini medium. Jadi nggak sesusah eksklusif, tapi juga nggak gampang-gampang juga ya, seperti itu. Tuh, selektif, cakupannya sedang, image solid, loyalitas pengendalian, bla bla bla. Jumlahnya sedang, tipe tertentu, mapan. Ini perantaranya ya, perantaranya nggak gede-gede banget sih ya, sedang-sedang aja. Terus pelanggan dari sisi konsumen jumlahnya sedang. Kalau organisasi difokuskan pada banyaknya pelanggan seperti itu. Terus kalau pemasarannya secara konsumen optional mix, suasana outletnya nyaman. Kalau organisasi, kalau misalnya apa ini konsumen ya, tapi kalau konsumennya organisasi, ketersediaan komunikasinya teratur, ketersediaannya komunikasinya teratur, layanan superior. Kerugiannya sulit mencakup apa ya market ya. Jadi ada market niche. Market niche itu adalah nggak semua bisa ngambil, tapi nggak seperti eksklusif. Kalau eksklusif tuh kiri banget atau kanan banget. Kalau selektif itu tuh di tengah-tengah. Tuh. Terus contohnya adalah furniture, pakaian biasa, peralatan mekanis, alat elektronik, layanan industri, HP itu termasuk di sini selektif. Nah, seperti itu. Terus sebelum saya intensif, kira-kira rumah, tanah, masuk eksklusif atau selektif? Ayo, rumah dan tanah, selektif atau eksklusif? Menurut kalian, kok yang kita ngomongin rumah ya, rumah itu selektif apa eksklusif? Menurut kalian? Oh ya rumah ya. Yang mana kira-kira? Ayo, kira-kira rumah apa? Mana nih? Eksklusif, Pak. Eksklusif. Oke, ada yang lain kira-kira? Mbak Nani doang. Oke. Mbak Widya gimana? Selektif, Eksklusif juga. Pak. Selektif. Selektif. Oke. Selektif, Dua ya. Pak. Oke. Sip. Selektif. Markibas. Ya udah, mari kita bahas. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Spread. Nih. Kalau dari sisi distri ya, saya nyebutnya distri ya, distribusinya. Pendistribusiannya, nih, kalau yang namanya rumah, nih, kalau kita lihat di sini dari sisi sasarannya, prestis, loyalitas, margin. Nah, ini rumah itu, ini saya apa namanya, saya lihat dulu deh. Ini ada yang bocor. Wait a minute. Oh, udah satu mas. Siapa tadi bocor? Oke, jadi rumah utamanya memang
Betul, pertemanan nih, eksklusif. Rumah. Ini rumah nih, eksklusif. Ya, tuh. Dia awalnya memang eksklusif. Sedikit, bla 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 bla. Nih syaratnya. Tapi ke sini, dia ada peralihan. Kenapa? Karena jenis barangnya, Mbak. Rumah dan tanah ini bisa menjadi selektif, ya. Kalau memang dia tidak, apa namanya, tidak prestis banget lah ya. Istilahnya kayak rumah SSS gitu ya. Itu jadi selektif. Tahu ya konsepnya ya. Jadi kalau rumah konsep awal itu memang eksklusif. Nggak semua orang punya bisa beli rumah ya. Dapat mahal, tanahnya dan sebagainya. Cuman ada beberapa pengembang ya, beberapa pengembang dia punya banyak cabang di banyak kota misalnya. Jadi bisa menjadi selektif. Yang mana dia ada pilihan, ini semua orang, hampir semua orang bisa beli nih. Cicilannya juga gampang, ini gampang. Servisnya untuk dapat rumah gampang. Tuh. Itu bisa diselektif. Makanya kalau rumah ini memang awalnya eksklusif. Tapi ketika sini-sini, ketika itu kualitasnya atau mungkin seri rumahnya, tipenya itu di bawah under untuk rumah sederhana, itu menjadi selektif. Termasuk apartemen. Beda ketika itu apartemen yang mungkin medium height ya, sama apartemen yang kesannya rumah susun. Ya, yang mana itu untuk memang diperuntukkan untuk menengah ke bawah, itu menjadi selektif. Jadi eh ya seperti itu ya. Cuman sekarang di Indonesia agak sulit-sulit gampang. Sekarang rumah di Indonesia menjadi eksklusif lagi. Tuh. Karena sampai sebelum COVID itu selektif. Bunganya mudah, ya. Ngurusnya di bank gampang, serius. Cuman sekarang setelah COVID, after COVID agak sulit. Saya juga nggak tahu ya. Kebijakan atau gimana nggak ngerti. Serius. Saya cerita aja, saya beli rumah sebelum COVID tahun 2014, 2013. Pengurusannya alhamdulillah tasbihullah amin. Mudah. Syarat-syarat cicilan. Jadi nggak eksklusif karena apa? Jualnya lagi booming ya. Tapi sini-sini jadi eksklusif lagi itu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kita lihat kondisinya sekarang. Nah, sekarang intensif. Seluas-luasnya, jumlahnya banyak. Secara konsumen jumlahnya juga banyak. Organisasi difokuskan pada semua tipe pelanggan. Pemasaran, fokusnya konsumen. Iklannya massal. Kalau organisasi ketersediaan sama ya. Kerugiannya kontrol saluran terbatas. Jadi nggak semua bisa ambil. Contohnya apa ya? Ini produk-produk retail. Pasta gigi, sabun mandi, pelayanan kantor, layanan rutin. Nah, ini contoh. Seperti itu. Ini kurang lebih. Nah, terus the next masalah yang sering muncul. Nah, oh gini, sebelum saya ngomongin masalah, masalah enak masalah. Oke, sebelum saya ngomongin masalah, kalau kalian tahu, ya ini kan kita ngomongin apa private ya, untuk keuntungan masyarakat. Secara secara private atau secara ibunya profit oriented dan ini perusahaan swasta. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah itu kan juga punya produk yang kita juga harus tahu loh ya, pendistribusiannya gimana gitu loh. Pendistribusiannya, sosialisasinya. Pak, contohnya apa, Pak? Contohnya. Contohnya pada saat itu, at that time ya, yaitu misalnya vaksin. Nah, apakah vaksin gampang diperoleh waktu itu? Nah, itu contoh. Clear sampai sini ya. Yang kedua, misalnya, yang namanya pemerintah kan kita sudah ini ya, sudah apa ada ini itu termasuk misalnya BPJS. Nah, tadi BPJS ya. Nah, kira-kira pendistribusinya gimana BPJS, Pak? Distribusi maksudnya gimana? Servis yang kita dapatkan. Nah, apakah bisa di setiap rumah sakit atau enggak? Kan gitu, itu contoh. Itu contoh tuh. Termasuk layanan-layanan umum. Misalnya, ngurusin, ngurus KTP, ngurus ini itulah yang kita butuh. Nah, ini pendistribusian juga loh. Serius. Why?
Karena yang namanya saluran distribusi, kalau yang namanya pemerintah, itu sudah pasti ada. Kenapa? Ya, kan Jarkomnya, jaringan komunikasinya jelas ya. Dari tingkat kementerian sampai ke bawah. Seperti itu. Jadi makanya, bagaimana nih? Gitu loh, pendistribusiannya. Nah, jadi kita harus lihat satu sisi dari mata uang. Kayak dua sisi mata uang ya. Satu sisi mata uangnya adalah swasta, satu sisi mata uangnya adalah pemerintah. Tuh. Jadi jangan sampai apa namanya kayak misalnya ngomongin ekspor impor. Ternyata dalam pendistribusian dalam prakteknya di lapangan, misalnya kita mau ngurusin ekspor aja, ngurusinya harus sini situ sini situ agak susah misalnya gitu. Itu kan berarti kan dalam pendistribusian servicesnya itu harus dievaluasi. Tapi kalau ternyata nggak susah nih, udah gampang. Oke, kayak misalnya ngurus pendirian perusahaan. Nah, kita harus ke sini ke sana kan kita harus tahu ya. Yang namanya distribusi kan termasuk service ya. Tuh kayak tadi misalnya apa caregiver ya. Oh, di kota A Taiwan. Oh, ternyata ada cabang di kota B. Oh, ternyata ada cabang di kota C. Ngapain gua harus ke kota A, ke kota B, kota C dekat kota gua bisa. Nah, kan gitu. Contoh kayak di sini, mau ngurusin layanan di kantor pemerintahan. Apakah harus misalnya saya misalnya di Tangsel ya. Saya lagi di Bali. Apakah saya harus ngurus ke Tangsel dulu? Apakah saya bisa ngurus lewat Bali? Misalnya seperti itu. Contohnya apa? Simpelnya adalah ngurus STNK. Apakah saya harus di tempat awal, ataukah saya harus balik di mana STNK itu berasal, termasuk SIM. Nah, itu contoh. Itu yang harus kalian pikirkan juga ya. Ibarat dua mata uang. Ada swasta, ada negeri. Seperti itu ya. Ini saya kasih gambaran aja. Jadi nggak semua itu terkait swasta doang atau negeri doang. Jadi apapun itu pasti ada dua mata uang. Kurang lebih seperti itu. Wait a minute. Ini kok terlalu mepet ya? Semoga kelihatan. Oke, saya besarkan dulu. Nah, ini masalah yang mungkin muncul. Masalah dalam saluran distribusi. Yang pertama, produsen melangkahi perantara dan menjual produknya langsung ke konsumen. Padahal itu nggak boleh biasanya. Kenapa? Karena ada masalah kuota. Cuman, ada cumanya nih sekarang. Kalau misalnya pemerintah memperbolehkan ya, why not? Gitu ya. Contoh kayak eh, e-commerce. Yang mana pemerintah memberikan aturan nanti hanya ada 3 hari dalam sebulan untuk free ongkir seperti itu. Jadi ya itu aturan pemerintah seperti itu ya. Tuh terus di pemerintah tidak melarang misalnya produsen langsung ke konsumen tidak melarang. Ya udah, why not gitu loh ya. Cuman biasanya produsen punya aturan. Kalau mau beli sama produsen langsung ya lu harus berapa persen gitu loh. Belinya nggak boleh cuma satu. Nah itu contoh. Pak, contohnya apa? Misalnya produsen langsung ke konsumen. Misalnya kayak apa ya? Produsen misalnya kayak rumah makan gitu ya, rumah makan. Dia biasanya ada cabang nih di mana ternyata kita bisa langsung beli di pusatnya. Nah, itu contoh. Nah, di sini solusinya buat perjanjian untuk tidak menjual langsung. Nah, buat aturan ya sama perantara. Jadi perantara dipotong kompas. Tuh. Tapi bisa juga perantara itu melangkahi produsen. Jadi dia mencari produsen lain itu juga bisa dan itu sebenarnya nggak salah sih ya itu nggak salah sebenarnya ya. Tuh terus produsen membeli produk pada saluran tipe baru untuk memperluas ketersediaan produk. Jadi misalnya produsen A perantara ke konsumen itu saluran awal dia beli saluran baru maksudnya apa dia ambil perantara baru lagi yang punya gerbong ke bawah sampai ke konsumen. Nah, dia ambil, misalnya dia beli saluran produk baru ya. Tuh, tuh, itu bisa. Produsen menggunakan terlalu banyak perantara pada suatu area geografis. Akhirnya para perantara ini berkompetisi, berkompetisi, berantem sendiri-sendiri. Malah nggak bagus jualannya. Nah, itu. Ini solusinya seperti ini. Terus perantara mempermasalahkan keadilan pembagian keuntungan di antara anggota-anggota saluran. Jadi si perantara ngerasa nggak adil. Kok gua segini, dia segitu, dia segini, harganya juga beda. Nah, itu. Harusnya dikaitkan sama margin.
atau dikaitkan sama kontribusi penjualan. Tapi sih kalau bisa sih produsen dari awal ini apa namanya kasih aturan jelas bahwa untuk barang segini sampai segini untungnya segini. Yang kedua barang A sampai C sampai D keuntungan segini, E sampai F segini. Jadi tahulah, misalnya penjualan barang 1 sampai 10 keuntungan segini, 11 sampai 50 segini, 51 sampai 100 keuntungan segini. Makin naik keuntungannya makin jelas dan itu semua anggota akhirnya nggak mau permasalahkan. Semua perantara pasti ya oke lah, mau gue juga bisa jualnya di angka urutan misalnya antara 11 sampai 50 keuntungan segini ya udah wajar. Sedangkan yang lain, wah ternyata dia bisa jual nih di antara 51 sampai 100. Ya dia keuntungannya lain lagi juga gitu loh. Jadi ya susah sih mempermasalahkan. Harusnya dibuat seperti itu ya. Jadi jelas aturannya. Terus produsen menuduh bahwa perantara tidak loyal dan memberikan dukungan minimal terhadap produk produsen. Nah ini juga harus ada batasannya, parameternya. Berapa sih itunya yang dibilang loyal nggak loyal tuh berapa sih kontribusinya harusnya. Terakhir, perantara tidak bersedia memberikan informasi yang dianggap penting bagi produsen. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah kita tidak bisa memungkiri. Kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya perantara itu double agent. Double agent atau bisa dibilang ya dia nggak eksklusif sama satu produsen. Dia bisa juga cheating sama produsen lain kalau tidak kontrak eksklusif. Saya sering seperti itu juga. Kenapa? Karena kita nggak di kontrak eksklusif. Ngapain saya cuma sama satu prinsipal atau satu produsen? Kecuali saya kontrak eksklusif, saya sama satu atok. Udah selesai. Selesai. Ternyata enggak. Ya sudah, saya bisa nyari barang lain di produsen atau prinsipal B. Selesai. Itu maksudnya. Jadi ya, kita nggak bisa dipaksa juga harus loyal ya. Tapi tergantung perjanjian di awal mau seperti apa perantaranya. Karena produsen juga nggak bisa nge-push perantara kalau dia bukan sebagai perantara utama. Misalnya contoh gini, KFC buka cabang di Indonesia. Ada satu PT yang dia memang memiliki hak paten untuk menyebarkan KFC di Indonesia. Jadi KFC di Indonesia hanya lewat satu PT itu. Ya, ternyata si PT ini dia ngambil lagi McD bisa gitu. Nggak boleh. Kecuali PT ini ngambil yang lain. Misalnya apa? Motor listrik lah. Itu mungkin lain ya. Beda bisnisnya. Seperti itu. Jadi nggak boleh. Eh, apa ya bisa dibilang dari pihak si siapa namanya si perantaranya ngambil hal baru lagi di lain. Tapi ya si siapa namanya si produsen juga harus tahu kontraknya eksklusif atau enggak seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian aja. Sudah 2:30 ya. Ntar lagi kan jam 3. Silakan di open kita ambil gambarnya dulu sebelum kita closing ya. Yuk dibuka dulu kita ambil gambarnya semua. Nanti kita akan tutup bareng-bareng. Siapa ini? Yuk silakan di open dulu yang bisa open. Ya, saya ambil together mode dulu sama yang lain. Gambar saya kok hilang? Wait a minute. Wait ya, sebentar. Kelas galeri saya nggak bermain ini. Oke, saya ambil ya. Semuanya. Aduh, sebentar. Punya pink post sama sih. Oke, satu. Alah, hilang. Wait. 1, 2, 3. Sip. Mungkin dari saya cukup sekian. Ya, kalau ada salah mohon maaf. Dan kita lanjut minggu depan. Yang jelas, saya ingatkan tugas hari ini batas waktu dari tugas 1 ya, nanti malam. Dan lanjut tugas 2 per malam nanti open. Jadi jangan sampai lupa ya. Tugas sudah saya ingatkan ya berkali-kali ini. Oke.
Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat semua, jaga kesehatan semua di sana ya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih.